warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprilia Indriani Lydia dengan NIM 23111137, kelas E, mata kuliah Keterampilan Berbahasa, dosen pengampu Bu Sri Afani MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai menyimak. Pertama, pengertian menyimak. Menyimak adalah proses aktif mendengarkan untuk memahami, menangkap, dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak melibatkan perhatian penuh dan pemahaman terhadap isi pembicaraan, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, tujuan dan tahap-tahap menyimak. Tujuan menyimak yaitu mendapatkan informasi untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya, belajar untuk menambah pengetahuan atau keterampilan baru. Selanjutnya, mengapresiasi untuk menikmati sesuatu seperti musik, puisi, atau cerita. Evaluasi untuk menilai kebenaran, relevansi, atau kualitas informasi. Yang selanjutnya, memahami perasaan untuk menangkap emosi atau maksud dari pembicara. Selanjutnya, tahap-tahap menyimak. Pertama, menerima, menangkap pesan melalui indera pendengaran. Yang kedua, memahami, mencoba memahami arti dari pesan yang diterima. Yang ketiga, menafsirkan, memberikan makna terhadap pesan berdasarkan konteks dan pengalaman. Yang keempat, mengingat, menyimpan informasi dalam memori untuk digunakan kembali. Yang terakhir, menanggapi, memberikan umpan balik atau respon terhadap pesan. Yang selanjutnya, jenis-jenis menyimak. Menyimak intensif, mendengarkan dengan teliti untuk memahami detail. Selanjutnya, menyimak ekstensif, mendengarkan untuk mendapatkan gambaran umum atau inti pesan. Selanjutnya, menyimak kritis, menilai isi pesan untuk menentukan validitas dan logikanya. Selanjutnya, menyimak empatik, mendengarkan untuk memahami perasaan atau emosi pembicara. Selanjutnya, menyimak apresiasif, mendengarkan untuk menikmati seperti menyimak musik atau cerita. Selanjutnya, proses menyimak. Pertama, penerimaan pesan. Proses awal ketika suara ditangkap oleh indera pendengaran. Yang kedua, perhatian. Fokus pada pesan yang relevan sambil mengabaikan gangguan. Yang ketiga, pemahaman. Menginterpretasikan isi pesan sesuai dengan konteks. Yang keempat, penyimpanan. Menyimpan informasi penting dalam ingatan jangka pendek atau panjang. Yang terakhir, pengungkapan. Memberikan tanggapan berupa pendapat, pertanyaan, atau tindakan. Selanjutnya, faktor penghambat keberhasilan menyimak. Yang pertama, faktor internal seperti kurangnya konsentrasi atau perhatian. Sikap negatif terhadap pembicara atau topik. Selanjutnya, perbedaan persepsi atau pengalaman. Faktor selanjutnya, faktor eksternal seperti gangguan lingkungan seperti suara bising, berbahasa atau istilah yang sulit dipahami, dan cara penyampaian pembicara yang monoton atau kurang menarik. Faktor selanjutnya yaitu faktor teknis seperti masalah alat bantu dengar jika digunakan, dan keterbatasan waktu atau durasi pembicaraan. Selanjutnya, ciri-ciri penyimak yang baik. Penyimak yang baik memiliki beberapa karakteristik berikut, seperti konsentrasi tinggi, fokus penuh terhadap pesan yang disampaikan, sikap terbuka, bersedia mendengar tanpa prasangka atau sikap negatif. Selanjutnya, memiliki empati, berusaha memahami sudut pandang dan emosi pembicara. Selanjutnya, kemampuan menganalisis, dapat mengevaluasi pesan secara kritis dan logis. Selanjutnya, tanggapan tepat, memberikan respon yang relevan dan mendukung komunikasi. Terakhir, kemampuan mengingat, mampu menyimpan informasi penting untuk digunakan kembali. Materi selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Kondisi penyimak, minat terhadap topik pembicaraan,
kesiapan mental dan fisik, dan keterampilan menyimak. Selanjutnya, kondisi pembicara, seperti kemampuan berbicara dengan jelas dan menarik, dan pengusaha topik dan cara penyampaian. Selanjutnya, kondisi lingkungan, suasana yang kondusif dan bebas gangguan, dan pengaturan suasana yang sesuai. Media atau alat bantu, alat yang digunakan untuk mendukung proses komunikasi seperti mikrofon atau presensi visual. Berikut cara meningkatkan perilaku menyimak, seperti latihan fokus, melatih konsentrasi dengan menyimak pembicaraan dalam durasi tertentu tanpa terganggu. Selanjutnya, pengembangan minat, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap berbagai topik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan analisis, belajar menganalisis isi pesan dengan membaca dan berdiskusi. Selanjutnya, berlatih menyimak aktif, memberikan umpan balik seperti pertanyaan atau rangkuman. Mengurangi gangguan, menghindari distraksi seperti suara bising atau ponsel saat menyimak. Terakhir, belajar dari praktik, menyimak dalam situasi nyata seperti diskusi kelompok atau mendengarkan ceramah. Selanjutnya, strategi menyimak untuk SD beserta contoh. Pertama, simak ucap ulang. Strategi ini melibatkan penyimak untuk mendengar pesan, kemudian mengulangnya dengan kata-kata sendiri. Seperti contoh, guru membacakan cerita pendek, lalu meminta siswa menceritakan kembali isi cerita tersebut. Yang kedua, simak kerjakan. Penyimak mendengarkan instruksi dan langsung mengerjakannya. Contoh, guru memberikan perintah dan langsung mengerjakannya. Contoh, guru memberikan perintah, lingkari kata-kata yang mengandung huruf A, lalu siswa melakukannya. Selanjutnya, simak terka. Siswa menyimak cerita atau penjelasan, lalu menebak kelanjutan atau jawabannya. Contoh, guru berhenti di tengah cerita dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Yang seterusnya, simak tulis. Siswa mendengarkan informasi atau mencatat poin penting. Contohnya, guru menyebutkan daftar belanjaan dan siswa menulisnya sesuai dengan urutan. Selanjutnya, bisik berantai. Siswa menyimak pesan yang dibisikkan kemudian meneruskannya ke teman secara berantai. Contoh, guru memulai dengan kalimat, ibu membeli 5 apel merah, lalu siswa menyampaikannya ke teman berikutnya. Selanjutnya, identifikasi kalimat topik. Siswa mendengarkan teks dan menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Contohnya, guru membacakan paragraf, lalu siswa menunjukkan kalimat yang menjadi inti paragraf tersebut. Selanjutnya, identifikasi kata kunci. Siswa mendengarkan teks dan mencatat kata-kata penting yang sering disebutkan. Contohnya, guru membacakan cerita tentang hujan, siswa mencatat kata seperti awan, air, dan petir. Selanjutnya, menjawab pertanyaan. Siswa mendengarkan teks dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks tersebut. Contohnya, guru membacakan cerita lalu bertanya siapa tokoh utama dalam cerita ini. Selanjutnya, menyelesaikan cerita. Siswa mendengarkan cerita yang belum selesai, lalu melanjutkan ceritanya. Contohnya, guru berhenti pada, dan akhirnya kelinci itu. Siswa melanjutkan dengan ide mereka. Selanjutnya, merangkum. Siswa menyimak cerita atau teks dan membuat ringkasan isi. Contohnya, guru membacakan cerita panjang, siswa merangkum dalam satu paragraf. Selanjutnya, parafrase. Siswa mendengarkan kalimat atau paragraf, lalu menyampaikan ulang dengan kata-kata berbeda. Contohnya, guru mengatakan hari ini cuaca cerah, lalu siswa menyampaikan ulang langit terlihat terang hari ini. Strategi ini membantu siswa SD meningkatkan keterampilan menyimak secara bertahap. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.